calon guru penggerak angkatan kelima dari Kabupaten Situbondo. Saat ini saya mengabdikan diri saya sebagai seorang pendidik di SMP Negeri 4 Situbondo. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan 1. Asas pendidikan, 2. Dasar pendidikan, 3. Kodrat alam dan kodrat zaman, 4. Budi pekerti, 5. Montessori, Froebel, dan Taman Anak. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan asas pendidikan. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka secara batin dan menjadi mandiri, merdeka secara lahir. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan dasar pendidikan. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun. Dalam proses menuntun, pendidik memberikan kebebasan kepada anak. Pendidik sebagai pamong memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, serta menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pendidik bersikap terbuka namun tetap waspada terhadap segala perubahan-perubahan yang terjadi. Selalu menjadi pertimbangan bahwa Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik. Zaman yang terus berkembang dinamis mempengaruhi cara pendidik di dalam menuntun para murid. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan budi pekerti. Budi pekerti dapat diartikan
diartikan sebagai perpaduan antara cipta, dalam hal ini adalah kognitif, karsa, afektif, sehingga dapat menciptakan sebuah karya psikomotor. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter, kecerdasan budi pekerti, dan pembentukan watak individu anak. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya dalam hal kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik seorang anak. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan Montessori, Froebel, dan Taman Anak. Montessori merupakan metode pengajaran yang mementingkan pelajaran panca indera hingga ujung jari pun dihidupkan rasanya. Menghadirkan beberapa alat untuk latihan panca indera dan semua itu bersifat pelajaran. Anak diberi kemerdekaan dengan luas, tetapi permainan tidak dipentingkan. Sedangkan Froebel menjadikan panca indera sebagai konsentrasi pembelajarannya, tetapi yang diutamakan adalah permainan anak-anak, kegembiraan anak-anak, sehingga pelajaran panca indera juga diwujudkan menjadi barang-barang yang menyenangkan bagi anak. Namun dalam proses pembelajarannya, anak masih diperintah. Taman siswa memakai kedua metode tersebut. Akan tetapi, pelajaran panca indera dan permainan akal itu tidak dipisah, yaitu dianggap satu. Sebab dalam taman siswa terdapat kepercayaan bahwa dalam segala tingkah laku dan segala kehidupan anak-anak tersebut sudah diisi oleh Sang Maha Among, dalam hal ini pemelihara, dengan segala alat-alat yang bersifat mendidik si anak. Kekuatan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Penerapan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara di kelas maupun di sekolah dapat menebalkan perilaku positif. Di antaranya, yang pertama adalah keberanian. Siswa berani untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Kedua, kemandirian. Siswa mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajarnya. Ketiga, kreatif. Siswa mampu menghasilkan gagasan dan karya yang didorong oleh minat dan kesukaannya. Keempat, gotong royong. Siswa mampu berkolaborasi, memiliki kepedulian berbagi, dan hidup dalam kebersamaan.
Kelima, berpikir kritis. Siswa mampu memproses informasi, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, dan menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Keenam, berkebinekaan tunggal. Siswa mampu mengenal dan menghargai budaya lokal yang ada, serta mampu berinteraksi dengan sesama. Kekuatan yang terakhir adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dalam hal ini, siswa mampu memahami dan menerapkan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.